Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar ternak, kita jumpa lagi sahabat. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang analisa keuntungan ternak entok sistem pembesaran. Jadi buat yang nonton video ini harap disimak videonya sampai habis, simak sampai habis tanpa menyekipnya supaya tidak gagal paham. Karena banyak sekali yang nonton videonya itu tidak sampai habis, sudah bertanya di kolom komentar. Dan sebenarnya pertanyaannya itu sudah saya jelaskan di video. Tapi karena menontonnya tidak sampai habis dan mungkin terlalu banyak menyekip, makanya dia itu kurang paham, lalu langsung bertanya di komentar. Yang padahal pertanyaannya itu sudah saya jelaskan di dalam video. Makanya usahakan simak videonya sampai habis supaya bisa lebih memahami. Ya intinya tolonglah bosku. Saya sudah ngomong capek-capek seperti ini, sudah menjelaskan capek-capek seperti ini, itu tolong dihargai bosku. Jadi begitu bosku. Intinya simak videonya sampai habis tanpa menyekip. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Tapi jangan lupa buat yang belum subscribe channel Belajar Ternak, silahkan di like dan di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar kita bisa terus belajar bareng-bareng di channel Belajar Ternak. Oke bosku, kali ini saya akan membahas analisa keuntungan ternak entok sistem pembesaran dengan manajemen yang seperti saya lakukan. Dan manajemen seperti apa sudah banyak saya terapkan di video-video sebelumnya. Oke bosku, langsung saja kita masuk ke eret-eret. Langsung saja masuk ke penghitungan analisa. Kita menuju buku dan pulpen dulu. Oke bosku, tapi di sini saya akan hitung ketika membeli DOD dari orang lain atau membeli bibit tetasan entok. Dan kalau yang saya jalani, saya bibitnya itu dari indukan sendiri. Dan menurut saya kalau punya indukan sendiri itu lebih menguntungkan bos, karena harga DOD entok itu lumayan mahal bosku. Tapi di sini saya akan jelaskan ketika membeli DOD dari orang lain supaya mungkin buat Anda yang baru ingin memulai beternak entok dengan sistem pembesaran tanpa mempunyai indukan sendiri itu bisa lebih paham. Jadi seperti itu bosku. Oke bosku. Dan ini harga per 100 DOD entok itu harganya 1 juta. Harga per ekornya kalau di sini itu biasanya 10.000. Jadi kalau 100 ekor itu 1 juta. 1 juta untuk modal pembelian DOD 100 ekor. Kita tulis dulu bosku. Pembelian DOD. Pembelian DOD sama dengan 1 juta. Dan untuk pakan starternya dalam 100 ekor menghabiskan 2 karung atau 1 kuintal. Harga per karungnya 390.000. Karena saya starternya ini pakai 511 yang harganya per karungnya itu 390.000. Kalau 2 karung jadi 780.000. Oke, kita tulis dulu pakan starter dengan 780.000. Untuk cara pemberian pakannya seperti apa sudah saya terapkan di video sebelumnya. Dan seterusnya setelah umur 1 bulan sudah saya beri pakan campuran. Sampai panen. Dan untuk pakan campurannya menghabiskan 1.350.000. Itu dengan pakan campuran hijauan untuk sumbalan. Kalau untuk hijauan itu gratis bosku. Untuk sumbalannya itu gratis karena saya biasanya pakai limbah pasar dan cari hijauan yang ada di kebun. Untuk jenis pakan campuran seperti apa? Nanti saya bahas di video selanjutnya agar lebih jelas. Karena kalau dijelaskan di sini itu terlalu panjang bosku. Jadi untuk pakan campuran sampai panen, setelah starter sampai panen itu menghabiskan 1.350.000. Kita tulis dulu pakan campuran
1.350.000. Ini pakan campuran sampai panen. Sekarang untuk biaya obat-obatannya. Untuk obat-obatan menghabiskan 150.000. Itu untuk vitamin, vaksin, juga penyemprotan disinfektan. Untuk kandang dan juga untuk ramuan herbal. Semuanya itu menghabiskan 150.000. Obat-obatan. Obat-obatan 150.000. Dan untuk biaya listriknya kurang lebih hanya menghabiskan 100.000. Karena listrik yang paling boros itu di saat masa brooding, bosku. Setelah masa brooding selesai, sudah pakai lampu putih yang hemat biaya listrik. Saat brooding itu saya menggunakan 4 buah lampu ukuran 25 watt. Lampu kuning yang hangat itu, bos. Dan setelah umur 25 hari sudah turun dari brooding dan ganti dengan lampu putih biasa yang berfungsi hanya untuk penerangan. Dan pembayaran listriknya kurang lebih menghabiskan 100.000 sampai panen. Kita tulis biaya listrik 100.000. Jadi biaya modal untuk beternak 100 ekor entok itu menghabiskan, kita jumlah dulu biaya modalnya. Kita jumlah dulu 1 juta tambah 780 tambah 135 1.035 tambah 150 dan tambah 100.000 sama dengan 3.380. 3.380.000. Ini adalah modal untuk biaya beternak 100 ekor entok. Terus sekarang kita hitung hasil panennya. Dan manajemen yang saya terapkan ini itu panen di umur 3 bulan sampai 3 bulan setengah. Maksudnya yang dipanen umur 3 bulan, itu yang betina yang sudah mulai saya jual duluan, bos. Karena di umur 3 bulan yang betina itu bulu sayapnya sudah panjang. Biasanya saya jual duluan. Dan yang jantan saya jual di umur 3 bulan setengah. Karena yang jantan itu sudah pasti lebih mahal. Perbandingan harganya itu lumayan, bosku. Maka dari itu saya jual belakangan supaya lebih tumbuh agak besar lagi dan harganya bisa mencapai target. Dan kalau di tempat saya harga lumayan bagus, bosku. Untuk betina biasanya itu dihargai 40 sampai 45.000. Dihargai 40 sampai 45.000. Dan untuk yang jantan biasa dihargai 65 sampai 70, bahkan sampai 75.000. Itu tergantung besar kecilnya postur tubuh entok tersebut, bosku. Dan ini saya bulatkan, yang betina 45.000 per ekor dan yang jantan 65.000 per ekor saja. Ini saya bulatkan segini biar mudah untuk dihitung. Dan ini untuk betina dan jantan, ini saya bagi dua, bosku. Jadi betina 50 ekor, jantan 50 ekor. Kita tulis dulu, bosku. Betina 45.000, betina 45.000 dikali 50 sama dengan 2.250.000. Sekarang untuk jantan, yang jantan 65.000, jantan 65.000 dikali 50 sama dengan 3.250.000.
Hasil dari panen 100 ekor entok adalah, kita jumlah dulu, sama dengan 5.500.000. Jadi hasil panenan dari 100 ekor itu adalah 5.500.000 bosku. Itu hasil kotor bosku, hasil kotornya. Sekarang kita kurangi dengan biaya modal kita dalam beternak 100 ekor entok yang menghabiskan 3.380.000. Jadi ini kita 5 juta ini kita dikurangi ini 5.500.000 dikurangi 3.380.000. 5.500.000 dikurangi 3.380.000 sama dengan 2.120.000 rupiah. Jadi keuntungan bersih ternak entok 100 ekor adalah 2.120.000 rupiah. Itu keuntungan bersih yang didapat bosku. Keuntungan bersih yang didapat, keuntungan ternak entok sistem pembesaran tanpa memiliki indukan sendiri bosku. Jadi keuntungannya adalah 2.120.000 rupiah. Jadi seperti itu bosku keuntungannya. Dan saya sarankan bosku kalau bisa itu punya indukan sendiri. Kalau punya indukan sendiri itu keuntungannya lebih banyak bosku. Walaupun modal awal untuk beli indukan juga perlu modal yang lebih banyak lagi. Tapi itu bisa produksi dalam berkelanjutan bosku. Jadi nanti seterusnya kalau sudah berjalan kita itu bisa menciptakan keuntungan kurang lebih 40% ke atas. Kadang juga bisa sampai 50%. Bisa menciptakan keuntungan tersebut dalam beternak. Tapi ini perlu dipahami dulu bosku. Untuk bos-bosku jangan salah paham dulu. Karena analisa yang saya hitung tadi itu adalah analisa ketika sudah berjalan. Yang maksudnya itu tidak termasuk biaya pembuatan kandang, tidak termasuk pembuatan kandang, tempat pakan, pembelian alat-alat listrik dan lain-lain. Jadi yang saya maksud, analisa yang saya hitung tadi adalah ketika kita sudah memiliki fasilitas kandang dan keperluan lainnya. Jadi ketika sudah berjalan bosku, maksudnya seperti itu bosku. Kenapa seperti itu? Karena kalau untuk kandang, tempat pakan dan keperluan lainnya itu kan bisa dipakai berkelanjutan bosku, bisa dipakai dalam bertahun-tahun selanjutnya. Dan dalam pembuatan kandang itu juga berbeda-beda bosku, tergantung keinginan dari peternak masing-masing. Kadang ada yang habis banyak, kadang juga ada yang bikin kandang sederhana, hanya menggunakan bahan bambu-bambu yang harganya lebih murah. Maka dari itu kalau untuk fasilitas saya tidak bisa menganalisa bosku, karena itu tergantung dari peternak tersendiri. Dan kalau hasil sekali panen, hasil dari sekali panen ternak seperti ini, kalau untuk menutupi biaya fasilitas mungkin itu belum cukup bosku. Semua usaha apapun saya rasa juga seperti itu bosku. Tapi nanti jika sudah berjalan baru kita akan menikmati hasilnya. Jadi seperti itu bosku. Kita memang harus sabar dalam membangun sebuah usaha. Kalau nggak mau sabar ya nguli terus aja bosku. Nguli itu per minggu atau per bulannya bahkan per harinya bisa bayaran kalau nguli. Tapi kalau kita pengen membangun sebuah usaha, kuncinya itu harus sabar dan tekun. Oke bosku, sekian dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat jangan lupa dibagikan ke sosial media Anda, dan jangan lupa juga
Untuk yang belum subscribe silahkan di like dan subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan semua itu gratis. Oke bosku, sampai jumpa kembali. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.